Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang meta-analisis. Nah, pembahasan kita hari ini adalah tentang bagaimana caranya kita melihat heterogenesitas dari meta-analisis. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, ayo kita review dulu sedikit tentang meta-analisis ini. Jadi, seperti yang kita tahu ya, bahwa meta-analisis ini kan merupakan salah satu jenis metode penelitian yang ada di dalam dunia kedokteran, yang dimana dia akan menggabungkan hasil-hasil dari lebih dari satu studi untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atau sebuah jawaban. Jadi hasil antar studi yang satu dan studi yang lain digabungkan, dianalisis dalam sebuah meta-analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi syarat membuat meta-analisis, studinya harus lebih dari satu, supaya hasilnya bisa dikombinasikan dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah jawaban. Nah, dalam membuat meta-analisis, kita kenal dengan yang namanya dua model analisis. Jadi ada dua model analisis untuk melakukan meta-analisis. Ada model analisis yang kita kenal dengan random effect, dan ada model analisis yang kita kenal dengan fixed effect. Jadi, meta-analisis punya dua model analisis, yaitu random effect dan fixed effect. Sebelum melangkah lebih jauh, gambar di atas ini adalah forest plot. Jadi kalau kita sudah melakukan meta-analisis, maka kita akan menemukan atau mendapatkan gambaran forest plot. Dari forest plot inilah kita akan melakukan interpretasi untuk menemukan jawaban dari meta-analisis yang kita lakukan. Kita kembali ke pembahasan. Jadi kan tadi meta-analisis itu mempunyai dua macam model analisis. Ada model analisis yang namanya random effect, dan ada juga model analisis yang namanya itu adalah fixed effect. Nah, kapan kita memilih random effect, kapan kita memilih fixed effect, inilah yang bergantung dari yang namanya heterogenesitas. Apa itu heterogenesitas? Jadi heterogenesitas merupakan perbedaan hasil antar studi yang satu dan studi yang lain. Jadi kalau ada perbedaan yang besar antara hasil studi yang satu dan studi yang lain, maka studi-studi yang digunakan untuk menyusun meta-analisis ini bisa dikatakan bahwa mempunyai atau bersifat heterogen, atau bersifat berbeda hasilnya. Nah, sedangkan kalau misalkan antar studi yang satu dan studi yang lain, hasil-hasilnya itu cenderung sama, cenderung mirip, atau kalaupun ada perbedaan, perbedaannya tidak jauh. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa studi-studi yang digunakan di dalam meta-analisis ini itu cenderung bersifat homogen. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita menentukan apakah dia cenderung heterogen atau cenderung homogen? Maka kita perlu melakukan analisis statistik. Nah, di mana ada dua macam parameter statistik yang biasanya kita gunakan untuk menentukan heterogenesitas di dalam sebuah meta-analisis. Ada yang kita sebut sebagai chi-square, dan ada yang kita sebut sebagai I-square. Kita mulai dari I-square dulu. Jadi I-square ini interpretasinya bagaimana? Kalau misalkan nilai I-square itu lebih dari atau sama dengan 50%, maka bisa disimpulkan bahwa studi-studi yang digunakan untuk membuat meta-analisis ini itu cenderung heterogen. Sedangkan kalau nilainya kurang dari 50%, maka bisa disimpulkan bahwa studi-studi yang ada di dalam meta-analisis ini cenderung homogen. Nah, sekarang bagaimana dengan chi-square? Kita pindahkan ke bawah sini biar lebih gampang. Jadi, chi-square ini itu mempunyai terbagi lagi menjadi tiga. Jadi parameter statistik chi-square terbagi lagi menjadi tiga parameter yang berbeda, yaitu ada namanya kita bilang Q, ada kita sebut sebagai DF. DF ini adalah singkatan dari degree of freedom, dan ada yang kita sebut sebagai p-value. Jadi parameter statistik chi-square itu terbagi tiga, ada Q, DF, dan p-value. Kita mulai dari p-value dulu. Jadi kalau p-value nilainya itu kurang dari 0,1, maka bisa disimpulkan bahwa studi-studi dalam meta-analisis ini cenderung heterogen. Sedangkan kalau nilainya lebih dari atau sama dengan 0,1, maka bisa disimpulkan bahwa studi di dalam meta-analisis ini hasilnya cenderung homogen. Nah, lihat ini beda kan? Nilainya, cut off nilainya seperti biasanya. Kalau misalkan kita baca penelitian biasa, kan patokannya selalu nilai p-value itu 0,05 kan? Kalau dia kurang dari 0,05 dia signifikan, kalau dia lebih dari atau sama dengan 0,05 artinya tidak signifikan. Tapi khusus untuk menentukan heterogenesitas di dalam sebuah meta-analisis, saya ulangi, khusus untuk menentukan heterogenesitas di dalam sebuah meta-analisis, maka nilai cut-off p-value-nya adalah 0,1.
kurang dari 0,1 artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kurang dari 0,1 artinya ada perbedaan yang signifikan antara studi yang satu dan studi yang lain di dalam meta-analisis ini. Sedangkan kalau nilainya lebih sama dengan 0,1 artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil studi yang satu dan hasil studi yang lain di dalam meta-analisis ini. Nah, kemudian berikutnya adalah Q dan DF. Jadi ini mereka itu satu paket. Interpretasinya juga sepaket. Jadi kalau nilai Q, nilainya itu lebih besar daripada DF, maka artinya studi-studi inklusi di dalam meta-analisis ini itu cenderung heterogen. Sedangkan kalau nilai Q kurang dari atau sama dengan DF, maka bisa disimpulkan bahwa studi-studi di dalam meta-analisis ini hasilnya itu cenderung homogen. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita menggunakan chi-square, kapan kita menggunakan I-square? Chi-square itu biasanya digunakan kalau misalkan studinya itu banyak. Kalau I-square biasanya digunakan kalau studinya sedikit. Nah, tapi tidak ada sebenarnya referensi yang menjelaskan secara terbuka banyak atau sedikit itu berapa. Jadi kita menggunakan rule of thumb saja yang biasanya digunakan dalam penelitian meta-analisis sehari-hari. Jadi kalau sedikit itu biasanya kita menggunakan patokan dia kurang dari 10 studinya. Sedangkan kalau banyak itu nilainya studinya, jumlah studinya itu lebih dari atau sama dengan 10 studi. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung praktek. Jadi lihat, ini studi forest plot yang ini. Ini kan ada 4 ya, ada 4 studi inklusi. Ada studi dari De Cewis, ada Hung, Labrador, dan Patet. Karena jumlahnya 4, artinya dia termasuk sedikit. Makanya kita menggunakan parameter I-square. Nah, kita lihat apa yang kita lihat. Kita lihat yang ini, heterogeneity. Jadi inilah parameter statistik untuk menilai heterogenesitas. Jadi bagian yang ini yang kita perhatikan, yang di kotak ini. Nah, ini ada angka 3,66, ini adalah nilai Q. Lihat ini adalah tulisan saya square juga kan. Ini df-nya 3, p-value-nya 0,30 untuk heterogenesitas ya, p-value untuk heterogenesitas. Nah, terus ini I square 18%. Jadi kita lihat inilah parameter-parameter statistik untuk menilai heterogenesitas dari sebuah studi di meta-analisis, dari studi-studi di meta-analisis. Nah, cuman karena tadi jumlahnya sedikit, cuma 4, jadi jumlahnya kurang dari 10, berarti kita menggunakan I square. Jadi ini kita tidak perlu perhatikan. Kita tidak perlu terlalu perhatikan ini. Kita lihat saja ini I square 18%. 18% itu nilainya kurang dari 50%. Artinya, studi-studi ini yang dimiliki oleh De Cewis, Hung, Labrador, dan Patet, hasilnya itu cenderung homogen. Makanya kita menggunakan fixed effect sebagai model analisis pada meta-analisis ini. Kita ke contoh lain. Ini, nah kita lihat, ini jumlah studinya lumayan banyak. 1 sampai 23, berarti ada sekitar 23 studi. Ada 23 studi. 23 itu kan nilainya lebih dari, atau sama dengan 10 kan? Dia lebih dari 10 kan nilainya. Kita ingat kembali, kalau lebih dari 10 kita menggunakan chi square. Dan chi square ini terbagi menjadi 3. Ada Q, DF, dan p-value. Nah, kita lihat di sini. Inilah yang ini sampai ini. Nah, inilah parameter statistik untuk menilai heterogenesitas pada studi di meta-analisis ini. Di sini kita lihat, karena kan jumlahnya lebih dari 10, berarti kita pakai chi square kan? Kita pakai chi square kan, jadinya karena nilainya kan lebih dari 10 kan ini. Berarti I square-nya tidak perlu kita lihat. Kita tinggal lihat Q, DF, dan p-value. Nah, di sini kita lihat Q-nya itu kan 218,75, DF-nya 194,75. Nah, ini kan berarti Q-nya itu lebih besar daripada DF. Terus p-value-nya ini kurang dari 0,001. Artinya kan kurang dari 0,1 juga pasti. Kalau kurang dari 0,001, pasti nilainya kurang dari 0,1 juga. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa studi-studi di meta-analisis ini itu cenderung heterogen. Makanya dia harus menggunakan model analisis random effect. Oke, mungkin sekian yang bisa saya bagikan. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.